Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar anak-anakku? Kalian telah memasuki masa SLTA atau selamat datang di SMK Poncol. Kalian sekarang sudah tidak SMP lagi. Dan untuk itu kalian mesti bersikap lebih dewasa dan lebih matang. Dan di masa pandemi COVID-19 atau coronavirus disease 19, kamu harus tetap mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan. Seperti walaupun kamu di rumah terus, kamu tetap harus mandi minimal 2 kali sehari. Rajin cuci tangan, menjaga jarak yang aman dengan orang-orang lain walaupun itu anggota keluarga kalian. Dan yang terakhir adalah kalian rajin mencuci tangan ya, dengan memakai sabun tentunya supaya virus-virus yang ada di tangan kita, di tubuh kita menjadi hilang. Baiklah, untuk pertama kali, bab pertama Bapak akan memberikan pelajaran kamu mengenai pembagian kekuasaan. Sebelumnya, Bapak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Irwan Setiawan. Bapak mengajar di Poncol hampir 5 tahun dari sekarang. Tepatnya September 2015 dan karena belum September jadi belum genap 5 tahun. Selanjutnya tentang pembagian kekuasaan. Artinya pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi kalian kali ini akan Bapak jelaskan mengenai pembagian kekuasaan. Apa yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan? Kalian tentunya tahu pembagian berasal dari kata dasarnya bagi. Bagi itu kalau kita lihat di Kamus Umum Bahasa Indonesia artinya beri ya, membagi, memberi sesuatu ya. Dan kekuasaan. Kekuasaan itu kata dasarnya kuasa. Arti kuasa itu tidak memiliki tapi dapat mempengaruhi dan dapat mendominasi pihak lain. Untuk itu definisi pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara banyak para pakar mendefinisikan bermacam-macam pengertian dari pembagian kekuasaan. Yang pertama menurut pakar ya, pakar itu artinya para ahli ya, ahli di bidangnya. Di sini adalah ahli ilmu negara atau ilmu tata negara atau hukum tata negara. Yang pertama dari Muhammad Kusnadi dan Muhammad Harmeli. Kemudian juga didefinisikan oleh Profesor Dr. Jimli Asidiki SHMA yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketiga Zul Ardian. Yang seterusnya filsuf dari Eropa John Locke ya, dari Eropa, dari Inggris John Locke, dan terakhir yang sangat populer mengenai pembagian kekuasaan yaitu dari Montesquieu. Montesquieu itu berkebangsaan Prancis. Kita dari SD sudah belajar pembagian kekuasaan menurut teori Montesquieu. Bapak akan menyimpulkan bahwa pengertian dari pembagian kekuasaan adalah proses memilah. Memilah artinya sudah dipilih, dipilah-pilah, dipilah-pilah, dibagi-bagi ya. Atau menceraikan itu memisahkan ya. Memisahkan wewenang. Wewenang itu kekuasaan ya, kekuasaan yang diberikan oleh pihak lain kepada
lembaganya atau dirinya yang dimiliki oleh pemerintah untuk memerintah. Artinya memerintah itu mengurus, melayani, memaksa, menghukum, dan juga tetap membagi sesuatu yang diberikan kepada lembaga negara terhadap lembaga negara lainnya. Lanjut. Kemudian pembagian kekuasaan ada jenis-jenisnya atau ada tingkatnya. Tingkat yang disebut pembagian kekuasaan secara vertikal ya, vertikal yaitu kekuasaan pemerintah pusat dan kekuasaan pemerintah daerah. Kamu tahu bahwa pemerintah pusat itu dipimpin oleh siapa? Ya, tentunya pemerintah pusat itu kalau di Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. Kalau di tempat lain pemerintah pusat bisa dipimpin dijalankan oleh raja, bisa oleh sultan, bisa oleh perdana menteri. Tapi kalau khusus di Indonesia di masa reformasi ini kita melaksanakan atau menganut pemerintah pusat yang disebut NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dipimpin, pimpinan tertinggi adalah seorang presiden. Dan di bawahnya apa? Yaitu namanya pemerintah daerah. Pemerintah daerah atau distrik, pemerintahan distrik. Di Indonesia ini karena menganut sistem otonomi daerah, maka otonomi daerah dibagi dengan tiga tingkat. Pertama, tingkat gubernur. Kedua, tingkat kabupaten. Yang ketiga, tingkat kota. Nah, masing-masing mempunyai wilayah kekuasaan tersendiri ya, sendiri-sendiri dan diberikan wewenang ya, diberikan wewenang oleh konstitusi, oleh undang-undang dasar dan undang-undang mengenai pemerintahan daerah. Praktek pembagian kekuasaan negara. Praktek. Nah, tadi saya jelaskan bahwa pembagian kekuasaan ada tiga ya, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Berhubung waktunya terbatas, nanti di sesi berikutnya Bapak akan jelaskan masing-masing kelembagaan mengenai kekuasaan pemerintahan penyelenggaraan negara di Indonesia yang dipegang oleh masing-masing lembaga negara. Tadi ya ada 5 ya. Demikian Bapak jelaskan tadi mengenai pembagian kekuasaan penyelenggaraan negara. Mudah-mudahan kalian lebih mengerti ya. Sebetulnya ini bukan hal yang baru. Di SMP sudah diajarin. Kamu sudah dapat cuma pendalaman mengenai pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Terima kasih dan untuk itu Bapak akan memberikan tugas pertama mengenai definisi dari pembagian kekuasaan menurut para pakar ya, para ahli tata negara tadi ya. Nanti kamu searching, nanti kamu kirim ke grup masing-masing kelas kamu. Kemudian juga kamu rangkum ya, kamu rangkum materi pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kemudian hari. Demikian, lebih kurangnya Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergantian.